di sini saya akan menjelaskan mengenai bab sistem reproduksi. Yang pertama, apa sih yang dimaksud sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah sistem yang menghasilkan gamet jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan. Berikutnya melalui fertilisasi. Gametegonosis yaitu proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sedangkan sel kelamin dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis atau buah zakar. Yang kedua, oogenesis atau yang disebut proses pembentukan ovum yang terjadi di ovarium. Yang kedua, mengenai alat reproduksi pada pria bagian dalam. Yang pertama, testis, terdiri dari tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah saluran berkelok-kelok yang menghasilkan sperma. Yang ke B yaitu sel Sertoli yang menghasilkan hormon estrogen dan nutrisi sel sperma dan merangsang spermiasi. C. Sel Leydig menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis, yaitu saluran yang berkelok-kelok yang berfungsi sebagai penyimpanan sperma sampai sperma matang. Yang ketiga ada vas deferens atau saluran lurus yang berujung pada kelenjar prostat yang berfungsi menyalurkan sperma menuju kelenjar vesikula seminalis. Yang keempat, kelenjar kelamin terdiri atas A. Kelenjar vesikula seminalis, kelenjar yang berkelok-kelok dan terletak di belakang kandung kemih. Sekretnya mengandung fruktosa dan prostaglandin yang akan menjadi bagian dari semen. Yang ke B, kelenjar prostat melingkari uretra bagian atas dan terletak di bawah kandung kemih. Sekretnya mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup spermatozoa. Yang ke C, kelenjar Cowper atau glandula bulbourethralis, saluran yang langsung menuju uretra. Sekretnya berupa lendir alkalis dan berperan pada waktu awal ejakulasi, terdiri atas sepasang. Yang kelima ada saluran ejakulasi atau saluran pemancaran, terdiri atas sepasang dan merupakan bagian dari vas deferens yang berfungsi memancarkan semen ke uretra. Yang keenam ada uretra atau saluran pengeluaran sperma dan atau urin menuju penis. Yaitu yang kedua ada bagian luar. Bagian luar terdiri dari skrotum. Skrotum adalah kantung pembungkus testis yang melindungi testis. Yang kedua ada penis, yaitu alat kopulasi sperma yang terdiri atas A. Bulbus penis, bagian akar penis. B. Ada corpus penis, jaringan erektil berongga yang mengandung pembuluh darah dan saraf. C. Glans penis, bagian kepala penis. D. Preputium, kulit pelindung kepala penis yang dipotong sewaktu sirkumsisi. Selanjutnya alat reproduksi pada wanita. Bagian luar 1. Mons pubis adalah bantalan lemak tempat tumbuhnya rambut pubis. Yang kedua ada labium mayora dan labium minora adalah lipatan besar yang di dalamnya terdapat lipatan kecil yang melindungi vagina. Yang ketiga, klitoris adalah tonjolan kecil di atas labium yang mengandung jaringan erektil seperti penis. Yang keempat ada himen atau selaput darah, adalah selaput yang melindungi vagina dan mengandung banyak pembuluh darah. Yang kedua, bagian dalam. 1. Ada ovarium, yaitu atau induk telur adalah gonad wanita yang menghasilkan ovum dan hormon pada wanita. Dalam ovarium terdapat struktur folikel atau cangkang
yang melindungi ovum. Yang kedua ada fimbriae, adalah jumbe yang menangkap ovum dari ovarium menuju pangkal oviduk yang disebut dengan infundibulum. Yang ketiga ada oviduk atau tuba fallopi, adalah saluran penghubung ovarium dan uterus. Fertilisasi terjadi pada 1-3 awal oviduk. Yang keempat ada uterus atau rahim, berfungsi memberi tempat untuk berkembangnya janin. Yang kelima ada serviks atau leher rahim, adalah corong pembatas uterus dan vagina. Yang keenam ada vagina. Vagina berbentuk saluran dengan panjang 8-10 cm yang berhubungan dengan rahim. Terima kasih, semoga kalian paham tentang penjelasan tentang sistem reproduksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.